Nah, materi kita sudah cukup teman-teman sekalian. Kita akan menyapa teman-teman sekalian, masih ada waktu 20 menit ya. Saya akan mencoba menyapa teman-teman, mungkin ada yang sudah bertanya tadi. Tadi ada yang bertanya ya, Pak, pakannya ikan itu apa? Nah, jadi begini teman-teman sekalian ya, mungkin kalau teman-teman putri terutama yang belum familiar dengan dunia perikanan, karena selama ini lebih banyak menggeluti dunia kecantikan, ya, itu sangat wajar sekali. Maka pakan ikan ini biasanya atau secara umum adalah berupa pakan dari pabrik pakan yang bentuknya butiran-butiran kecil. Nah, secara umum sering disebut pakan pelet. Ya. Tapi bukan pelet untuk memikat hati wanita, bukan. Ya, tapi pelet untuk diberikan ke ikan. Ya, bedanya itu ya. Jadi pakan itu sudah dibuat dari pabrik perusahaan pakan yang banyak di Indonesia. Ya, kalau secara merek ya misalnya pabrik dari Pokpan, dari Comfit, dari Cargill, ya, dari Gold Coin, dari Samsung. Di Samsung tidak hanya HP tapi juga ada merek pakan Samsung dari Korea. Ya. Nah, pakan itu sudah didesain, sudah dibuat, sudah dihitung, mengandung gizi yang diperlukan oleh ikan untuk tumbuh, untuk berkembang sampai dipanen nanti. Ya. Secara teknis seperti itu. Ya, sehingga pakannya disebut pakan komplit, pakan yang sudah mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ikan. Tentunya ketika masih kecil, ya bentuknya pun butiran-butiran kecil. Nah, ini biasanya kandungan proteinnya yang tinggi. Kalau pakan ikan ini sampai 36%. Kemudian makin besar, ukurannya juga lebih besar dari ketika masih kecil tadi. Butirannya juga semakin besar. Nah, secara teknis biasanya diberi nomor. Ada 0, 1, 2, sampai ke 3. 3 itu ukuran yang paling besar. Nah, kenapa kok terus bertanya, mungkin ada pertanyaan, itu pakannya kan sudah bergizi Pak, kenapa kok perlu, terus apa fungsinya produk kita Fiterna? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa zat gizi yang ada di pakan yang kita berikan kepada ikan ini ternyata tidak bisa semuanya dimanfaatkan, ya. Tidak bisa semuanya bisa diserap oleh usus si ikan tersebut yang nanti akan bermanfaat bagi tubuhnya. Tapi juga masih banyak yang terbuang kembali, tidak terdigesti, tidak bisa diterna, tapi akan kembali terbuang. Terbuang ke kolam melalui kotoran yang dibuangnya. Nah, maka fungsi Fiterna ini adalah bisa meningkatkan jumlah zat gizi di pakan yang bisa diserap. Nah, gampangnya ambil contoh misalnya begini teman-teman. Ada sebuah pabrik tahu. Pabrik tahu ini biasanya kalau mau membuat 100 kg tahu diperlukan kedelai atau bahan baku 1 ton. Nah, ternyata banyak juga zat di dalam kedelai ini yang terbuang, tidak bisa menjadi tahu. Tapi ketika ditambah dengan sebuah produk tertentu, ternyata bisa meningkatkan jumlah saripati kedelai ini yang bisa dirubah menjadi tahu. Sehingga dari 1 ton bahan baku kedelai, ini bisa dihasilkan sampai 200 kilo atau paling tidak 150 kg tahu. Nah, fungsi Fiterna seperti itu. Ada sejumlah zat gizi di pakan yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Setelah ditambah dengan Fiterna, ini jumlah zat gizi yang bisa diserap ini meningkat, sehingga yang terbuang menjadi lebih sedikit. Ini sudah kita lakukan pengujian teman-teman sekalian. Ya, jadi tidak asal ngomong saja. Kita sudah melakukan analisa laboratorium. Tapi memang pada ternak, karena kalau pada ikan kita agak kesulitan teknis ya. Kita teliti pada ayam pedaging ya. Yang kami sebutkan tadi ya, hasil panennya, dagingnya kita analisa proteinnya meningkat.
Setelah kita panen, ya, kita lakukan juga analisa pada apa? Pada kotoran ayamnya. Ya, jadi luar biasa sekali. Kebetulan saya sendiri dulu, karena saya masih di bidang peternakan, saya sendiri, belum ada Pak Dimas, belum ada Pak Happy dulu. Jadi setelah panen, ya, kita koleksi kotorannya. Ya, karena saya orang peternakan, kalau dengan kotoran ternak sudah familiar, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman berada di kandang ternak akan menutup hidung. Tapi kalau seperti kami, orang-orang peternakan, kita sudah terbiasa makan siang di kandang sapi. Ya, gitu. Nah, kita koleksi kotorannya, kita ambil kotorannya, kita bawa ke laboratorium. Ternyata kita analisakan kadar atau gas amoniaknya itu lebih sedikit daripada ternak yang tidak pakai veternak. Padahal kita ketahui bahwa gas amoniak atau senyawa amoniak ini berasal dari zat protein yang ada di pakan. Berarti bisa disimpulkan bahwa jumlah protein di pakan yang bisa diserap oleh tubuh ini meningkat dengan penggunaan produk veternak. Buktinya lagi apa? Kadar dagingnya, proteinnya meningkat. Ya, jadi pas, yang dibuang lebih sedikit, yang diambil lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya veternak itu di samping menambah kandungan gizi di pakan, juga meningkatkan jumlah gizi di pakan yang bisa diserap oleh ikan, oleh ternak. Sehingga bisa menghasilkan daging yang lebih baik, pertumbuhan pun lebih cepat. Ya, mekanismenya seperti itu, ya teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau ditanya agak mendetail, misalnya ini fungsinya veternak apa, paling tidak teman-teman bisa sedikit menjelaskan tadi, ya. Di samping menambah zat gizi di pakan, juga meningkatkan penyerapan gizi pakan, ya, yang ada di pakan itu, sehingga yang terbuang menjadi lebih sedikit, ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Kemudian, wah ini ada pertanyaan dari teman kita. Ya. Ini sedikit keluar dari topiknya. Jadi di tempat saya ada peternakan jangkrik. Ya. Apakah feedernya juga bisa diberikan? Pada prinsipnya bisa. Ya. Jadi feedernya itu adalah sudah dalam bentuk siap diserap oleh makhluk hidup. Ya, jadi diberikan ke makhluk hidup apapun, insya Allah akan bermanfaat. Baik ternak, ikan, bahkan ya sebenarnya secara teknis kita konsumsi pun insya Allah akan bermanfaat secara teknis. Tapi memang tidak kita anjurkan ya, karena bahan bakunya kita tahu dari bahan-bahan yang tidak elok, tidak layak dikonsumsi manusia. Seperti itu. Dari Bu Marni Sumedang, ya, apakah ada grup tersendiri untuk bertanya tentang veternak? Ya, sementara memang belum, tapi nanti Ibu bisa bertanya secara langsung, ya. Nanti akan kita ketikkan nomor konsultan kita, ya. Ada pertanyaan dari Ibu Nur Halimah Masyana. Pak, kalau budidayanya di ember besar, ya ini pasti budidaya ikan budidember yang sekarang lagi ngetren ya di musim corona ini, ya namanya budidember, budidaya ikan dalam ember. Apakah perlu airnya dikuras? Ya, kita menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi airnya. Kalau memang kondisi airnya tidak perlu diganti, ya tidak perlu diganti ya. Kemudian sering ditanyakan juga, yang sering masuk ke pertanyaan ke kami, kalau budidaya karamba, nah yang kami sebutkan tadi. Nah, kalau budidaya sistem karamba, apakah perlu ton? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi karena karamba ini budidaya di perairan yang berskala luas, apakah di laut, apakah di sungai, apakah di danau atau waduk, maka memang ton tidak perlu diberikan.
bukan berarti ton ini tidak cocok atau tidak bermanfaat, tetapi seperti istilah pepatahnya, kita memberi garam di air laut, ya, karena perairannya sangat luas, sedangkan ton yang kita berikan sedikit, ya, sehingga manfaatnya tidak terasa, ya, seperti itu. Maka yang bisa digunakan produk kita pada budidaya sistem karamba seperti ini, yaitu hanya produk veterina kita untuk dicampur di pakan, ya. Kemudian juga pada sistem air mengalir, ya, atau istilahnya perikanan sistem air deras. Ini banyak dibudidayakan di Jawa Barat, ya, pada ikan mas. Nah, maka ton pun tidak perlu diberikan. Bukan berarti tidak bermanfaat, tapi karena airnya ini mengalir terus, berganti terus menerus, maka kalaupun diberikan ton nanti akan lari, akan keluar bersama dengan air yang keluar tadi di saluran pembuangan, ya. Jadi pemakaian produk kita memang menyesuaikan dengan tipe atau pola budidaya yang dilakukan, seperti itu. Nah, ini ada menarik teman-teman. Makanya pengetahuan tentang produk ini perlu teman-teman kuasai, ya, sehingga saya sangat menghargai pertanyaan ini. Berarti ini sebenarnya yang jujur, ya. Ibu Elva Nasa ini menanya, Pak, kalau untuk ayam gimana mengaplikasikan ton sama veterina? Nah, ini kan jadi pupuk ton kok dipakai di ayam, nah ini kan tidak tepat itu, ya. Jadi ton ini dipakai di kolam, ya. Kalau veterinanya bisa, karena veterina ini bisa berguna untuk semua makhluk hidup. Kalau pada ayam, veterina ini dicampur pada air minumnya. Dosisnya 1 tutup botol per 10 liter air minum. Ya, setiap 10 liter air minum kita berikan 1 tutup. Kalau air minumnya 100 liter berarti 10 tutup. Ya, tinggal dihitung saja perbandingannya, 1 tutup botol per 10 liter air minum diberikan pada air minum yang malam hari. Kalau memang itu hanya mau sekali pemberian per hari, ini diberikan pada yang malam hari, karena malam hari ini ayam mengkonsumsi pakan, mengkonsumsi minum, sebentar lagi tidur, sehingga akan lebih banyak yang akan dirubah menjadi pembentukan daging, ya. Kalau siang kan dipakai untuk aktivitas, ya. Berdasarkan penelitian kita, jika hanya mau memakai sekali saja 1 hari, maka pada ayam pedaging dianjurkan pemakaian pada air minum yang malam hari, ya, seperti itu. Ada pertanyaan dari Ibu Erna, ya. Gimana ini? Kalau menggunakan 3 produk, bagaimana cara pemakaiannya? Oh ya, mohon maaf saya kelewatan. Jika kita mau menggunakan 3 produk untuk campuran pakan, yaitu veterina, POC Nasa, dan hormonik, cara makainya bagaimana? Cara makainya ketiganya dioplos menjadi 1. Perbandingannya 1 botol veterina, 1 botol POC Nasa, dan 1 tutup botol hormonik dioplos menjadi 1. Mungkin kita bisa menggunakan tempat bekas air mineral yang besar, sehingga bisa digunakan untuk mencampur ketiga produk tadi, ya. Apakah tidak bisa kalau memberikan 1 sedikit-sedikit, Pak? Sebenarnya bisa saja, tapi tentu akan lebih repot. Maka sebaiknya, ya, dioplos dulu. 1 botol veterina, 1 botol POC Nasa, dan 1 tutup botol hormonik saja, ya. Dioplos menjadi 1. Nah, nanti diberikan ke ikan dengan cara seperti tadi.
Ambil satu tutup botol oplosan tadi, ditambah setengah liter air atau 1 liter air untuk mencampur ke dalam 2-3 kg pakan seperti tadi ya. Jadi bedanya hanya dioplos dulu, sama kalau menggunakan satu produk saja berarti tidak dioplos. Tapi kalau dosis dan cara pakainya tetap sama ya, Bu. Untuk ini Bu Marni dari Sumedang. Selamat siang Bu Marni. Wah, Sumedang ini memang daerah ayam petelur. Kalau untuk ayam petelur bagaimana Pak cara pakainya? Nah, jadi karena ayam petelur ini, nah begini, produk kita ini akan bermanfaat merubah protein pakan ke protein yang ada di dalam tubuh ternak atau ikan. Nah, protein yang mudah terbentuk di dalam tubuh ternak atau ikan ini dalam bentuk daging. Padahal kalau ayam petelur yang diambil bukan dagingnya, tapi telurnya. Sapi perah yang diambil bukan dagingnya, tapi air susunya. Ya. Maka bagaimana jika diberikan setiap hari? Apakah tidak menjadi gemuk? Nah, anjuran kita memang pada ayam petelur, bebek petelur, telur burung puyuh, sapi perah ini tidak diberikan setiap hari, tapi diberikan 3 hari sekali saja, ya. Karena berdasarkan data kita di lapangan, pada pemberian yang dilakukan setiap hari, ayamnya jadi gemuk, sapinya jadi gemuk, bebeknya jadi gemuk, tapi telurnya berkurang, ya seperti itu. Maka padahal ayam petelur kan diambil telurnya, bukan diambil dagingnya. Maka pemberiannya cukup 3 hari sekali saja. Tapi dosisnya sama, 1 tutup per 10 liter air minum, ya gitu. Pertanyaan dari Bu Darmiati. Mungkin beliau dari Kalimantan Timur, karena bertanya tentang tambak di Kaltim. Bagaimana Pak cara pemakaian Viterna POC NASA pada budidaya ikan yang tidak diberi pakan? Nah, memang pada budidaya sistem tradisional seperti khususnya budidaya bandeng ya, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Ini sistemnya tradisional. Tambaknya luas sekali, tapi ikannya sedikit yang kita tebarkan. Memang dengan sistem seperti itu, mereka atau pemilik lahan tersebut tidak perlu memberi pakan, karena sudah tercukupi oleh pakan alami yang ada di tambak tersebut. Karena sangat luasnya. Ya. Ketika kami dulu jalan-jalan mendampingi mitra NASA di Kalimantan Utara, dulu masih Kaltim, yaitu di sekitar Pulau Tarahan. Nah, karena di sana itu merupakan banyak pulau kecil-kecil, di tengahnya dijadikan tambak, jadi kerowak di bagian tengahnya. Tambaknya bisa ada yang 7 hektar, ada 10 hektar, ada minimal ya 2 hektar. Tapi jumlah ikannya sedikit, jumlah udangnya yang ditebarkan sedikit. Maka dengan sistem seperti itu tidak perlu diberi pakan, karena sudah bisa tercukupi dari pakan alami. Lalu produk kita apa yang bisa dipakai di situ? Yang pertama, kita perlu memupuk pakan alaminya, yaitu dengan ton. Nah, kalau ton tetap diperlukan, Bu. Jadi pada budidaya ikan yang tidak diberi pakan, maka kita tetap bisa masuk produk kita, yaitu produk kita ton. Ya, fungsinya akan bisa memupuk, menyuburkan pakan alami, ya, sehingga nanti ikan ataupun udang akan mendapatkan pakan alami yang lebih tinggi. Insya Allah pertumbuhannya juga akan lebih baik dari yang tidak menggunakan, ya seperti itu. Tapi kalau Viterna POC NASA ya memang tidak bisa kita aplikasikan di situ, karena tidak ada yang, karena memang tidak diberi pakan, ya seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Bu Mira, Pak, ada yang bilang, nah, oh iya,
Jadi begini teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, makanya pengetahuan tentang produk itu sangat penting. Posisi produk kita itu sebagai apa, ya. Kita tidak boleh, ya, karena terlalu yakin dengan produk kita sehingga kita seolah-olah produk kita itu bisa mengatasi semua problem di bidang peternakan perikanan, ya. Misalnya ada ternak, ada ikan yang sakit, lalu kita bilang, wah pakai Viterna beres Pak, bisa sembuh. Nah, hal semacam itu tidak tepat, ya, karena produk kita itu bukan sebagai obat fungsinya. Posisinya bukan sebagai obat. Ya, baik itu yang ton maupun Viterna. Ya. Tetapi produk kita memang bisa berperan mendukung kesehatan ikan ataupun ternak. Dengan cara apa? Dengan cara menambah jumlah gizi yang dikonsumsinya. Seperti kita lah ibaratnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, ini tentu kita punya daya tahan tubuh yang lebih kuat. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah terkena penyakit, tentu saja dengan makanan yang bergizi saja tidak cukup. Kita perlu mengkonsumsi obat yang sesuai. Demikian juga dengan ternak maupun ikan. Ya. Jika sudah terkena penyakit, maka tetap harus diobati sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Ya. Lalu di mana produk kita ya? Fungsinya untuk mencegah. Ya, jika sudah digunakan sejak awal dari ton misalnya sejak proses persiapan budidaya, kemudian Viterna diberikan setiap saat pemberian pakan, insya Allah daya tahan tubuhnya meningkat, ya, sehingga bisa menurunkan angka kematian, ya, seperti itu. Tapi kalau sudah kena penyakit tertentu, kalau misalnya pada lele ini yang banyak menyerang pada saat awal budidaya, ya, biasanya lele terkena jamur, terkena bakteri dan sebagainya yang ditandai dengan berdiri di kolam di permukaan. Nah, ini memang perlu diberi obat-obatan yang sesuai, ya. Obat yang sangat mudah, murah, meriah ya didapat untuk lele yang gejalanya berdiri seperti ini adalah dengan garam, ya. Garam yang murah, garam yang krosok istilahnya, yang belum diberi zat yodium itu ya, yang murah, bisa dilarutkan, membuat larutan garam nanti disiramkan. Ya, seperti itu. Jadi inilah maka pentingnya pengetahuan tentang produk, bahwa posisi produk kita, kalau pupuk ton ini adalah sebagai pembentuk lingkungan yang baik, kalau Viterna, Pyrosinasa atau hormonik atau Viterna saja sebagai penambah gizi, ya, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Tapi bukan sebagai obat, ya. Kalau sudah kena penyakit, tetap harus diobati tersendiri dengan obat yang sesuai, ya. Oke teman-teman sekalian, demikian ya, materi kita tentang potensi produk NASA di bidang perikanan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang kami sampaikan tadi, dan tentunya harapan kita adalah bahwa semua potensi produk kita bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan, ya, karena setiap produk kita mempunyai potensinya masing-masing.